Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita semua diberi umur panjang serta rezeki kita diberi seluber-lubernya ya teman-teman. Amin, mantap jiwa ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman. Ingat ya kan, semangat kalian yang akan membawa perubahan terhadap kehidupan kalian, dan sambat kalian yang akan membawa keterpurukan daripada kehidupan kalian ya. Mau kita ngeluh seperti apa, mau kita gundah gulana seperti apa, kalau kita nggak ada semangat ya hidup kita akan seperti ini. Nah, intinya tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingatkan secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada altcoin itu sendiri, sebelum kita masuk ke ranah altcoin dari persentase range harganya, kita lihat dulu dari segi market cap-nya ya. Market cap-nya di sini berada di area 1,81 triliun dolar ya, mengalami presentasi kenaikan 0,77%. Sedangkan untuk Fear and Greed Index-nya ini berada di level 58 poinnya teman-teman ya, dalam kondisi greed, belum extreme greed. Sedangkan Bitcoin Dominance ini berada di level 52,5% teman-teman, ada persentase kenaikan juga. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada harga Bitcoin sendiri kali ini berada di area 48.000 something, tepatnya 48.400-an lah ya. Harga tertingginya berada di area 48.800 teman-teman ya, hampir menyentuh di 49, dan semoga saja hari ini bisa jebol gitu ya di area 49 bahkan ke 50. Amin ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, untuk kinerja daripada altcoin itu sendiri ya kan berada di level berapa ya kan. Nah, kali ini kalau kita mengacu pada altcoin, sebenarnya altcoin ini pada keadaannya ijo royo-royo, meskipun rasanya rasa sangkut ya, walaupun ada yang dalam tanda kutip nih masih dalam kondisi koreksi, tapi di sini mayoritas bukan minoritas nih. Mayoritas dalam keadaan ijo royo-royo. Oke, mantap jiwa ya. Nah, kali ini teman-teman, kita ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan juga ya, yang notabene wah, kita harus bersabar lebih lama lagi dong kalau kayak gini ya kan. Nah, khususnya bagi para komunitas XRP teman-teman ya, khususnya bagi para komunitas XRP, di mana ini dampak daripada kemenangan SEC kemarin atas mosi yang diajukan SEC. Ya, kita sebagai holdernya, waduh kok seperti ini, kita harus bersabar selama ini lagi gitu ya kan. Oke. Di sini SRP ini berada di level di range harga ya 0,5 dolar teman-teman ya. Dan untuk kinerjanya mengalami kenaikan 0,93%. Langsunglah kita ke TKP-nya. Nah, jadi bagaimana potensi banding ini dapat mendorong gugatan Ripple vs SEC ini ke 2026? Wow ya. Akankah ini memang benar-benar menjadi ulur ya, tarik ulur daripada Ripple dan SEC teman-teman? Kita ketahui lah permasalahan daripada Ripple dengan SEC ini udah terjadi kapan ya? Sejak tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi kalau dibawa sampai ke 2026 ya, mana titik temunya? Terlalu panjang lebar seperti drama tersanjung nantinya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, duel hukum antara SEC Amerika Serikat dan Ripple dapat berlangsung hingga tahun 2026 dengan kemungkinan banding ya. Jadi di sini gugatan daripada SEC Ripple terus mengalami perubahan yang berbeda, menambahkan lapisan kompetitif baru pada kasus yang sudah rumit. Penggemar XRP berharap gugatan tersebut mencapai resolusi tahun ini tanpa ada pihak yang mengajukan banding atas hasilnya. Namun salah satu pihak dapat mengajukan banding setelah tahap penyelesaian. Banding yang diajukan oleh pihak manapun dapat menyertakan atau menyeret kasus ini melampaui batas waktu yang diproyeksikan pada tahun 2024. Khususnya kasus ini mungkin akan berlanjut hingga tahun 2026 jika ada banding kembali. Oke. Nah, diproyeksikan sebenarnya kasus daripada Ripple dengan SEC ini akan terselesaikan pada tahun ini gitu ya kan, ketika semua gugatan, semua hasil keputusan tanpa ada yang melakukan banding ya. Akan tetapi ketika gugatan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agungnya sana oleh Torres ya kan,
dan di sini salah satu pihak melakukan banding, maka di sini berpotensi untuk membawa hukum daripada SEC dengan Ripple ini, teman-teman, akan sampai tahun 2026 ya. Yang notabene di sini yang terkena imbas cukup signifikan siapa? Ya tentunya komunitas daripada SRP dong, ya kan, siapa lagi? Mereka yang sudah berjuang nih mati-matian untuk mempertahankan, siapa tahu di tahun ini memang benar-benar bisa clear, nggak taunya bisa molor lagi sampai 2026, yang notabene itu sudah lebih atau kita sudah masuk di fase crypto winter kembali nantinya ya, seperti itu. Nah, jadi potensi banding dalam SEC, oke, VS Ripple tentunya. Karena gugatan tersebut sedang dalam tahap penyelesaian, para ahli memperkirakan hakim analis Torres akan mengeluarkan putusan terakhir sekitar musim panas 2024. Oleh karena itu, pihak manapun yang mengajukan banding dapat mengeluarkan keputusan akhir pada akhir tahun. Jadi, sirkuit kedua akan menyelidiki masalah ini pada tahun 2025 jika banding diajukan. Meski demikian, jika second sirkuit setuju dengan alasan hakim Torres dan tidak ada satupun pihak yang membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung, maka gugatan tersebut bisa berakhir pada tahun 2025 sampai 2026. Namun jika second sirkuit tidak setuju dengan alasan hakim, ya kan, keputusan tersebut dapat menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam penyelesaian gugatan tersebut. Dalam skenario ini, sirkuit kedua akan mengembalikan kasus tersebut ke hakim Torres yang mengharuskan mengeluarkan keputusan baru, sehingga gugatan tersebut akan memakan waktu sekitar tahun 2026. Jadi pihak manapun yang dirugikan masih dapat mengajukan banding atas keputusan baru dari hakim Torres, sehingga sirkuit kedua harus menentukan kembali apakah keputusan tersebut masuk akal. Potensi jangka waktu penyelesaian gugatan berdasarkan skenario ini adalah di tahun 2026. Pertanyaannya simpel nih dari saya ya. Pertanyaan simpel dari saya buat teman-teman semua. Apakah kalian masih sanggup untuk nge-hold SRP sampai tahun 2026? Oke, sampai tahun 2026 nih. Sedangkan kalau SRP ini gugatannya bisa selesai lah di tahun 2025, katakan seperti itu ya, tahun ini memang udah deal nih, nggak ada yang mengajukan banding dan sebagainya, kan ini udah menjadi jelas ya, kemenangan di tangan Ripple seperti itu, dan kita akan mendapatkan hasil buah kesabaran kita di tahun 2025 ketika puncak-puncak bulan, kan harapannya seperti itu ya, dengan kinerja kenaikan SRP yang cukup signifikan nantinya pastinya. Nah, akan tetapi ketika ada banding lagi hasil dari keputusan hakim Torres ya, yang dimana ini akan membawa penundaan penyelesaian daripada Ripple vs SEC, teman-teman, yang notabene mungkin akan terselesaikan pada tahun 2026 yang kita sudah masuki crypto winter ya kan, yang dimana rata-rata altcoin terutama Bitcoin juga, teman-teman, itu sudah masuk masa crash ya, sudah masuk masa crash. Dan harapan dari kita semua kan sebelum crypto winter ya kan, kasus ini sudah selesai gitu, teman-teman ya. Masih, tapi di sini masih perjalanan panjang kayaknya. Nah, akankah SEC mengajukan banding? Pertanyaannya kan seperti itu juga. Sementara itu SEC menjadi satu-satunya pihak yang menunjukkan minat untuk mengajukan banding. Upaya komisi untuk segera mengajukan banding atas keputusan ringkasan tersebut ya berakhir sia-sia tahun lalu. Seperti dikatakan sebelumnya, SEC meminta izin untuk menantang keputusan hakim Torres mengenai penjualan terprogram dan distribusi lainnya yang sebelumnya diketahui bukan merupakan sekuritas. Namun di sini pengadilan menolak permintaan tersebut dengan memerintahkan regulator sekuritas untuk menunggu sampai semua masalah yang tertunda terselesaikan. Masalah yang tersisa adalah inti litigasi perbaikan, di mana pengadilan akan menentukan hukuman yang tepat untuk kenaikan terhadap Ripple karena melanggar hukum melalui penjualan SRP secara institusional. Nah, dengan fase perbaikan yang diperkirakan akan berakhir tahun ini, SEC dapat melanjutkan upaya untuk menantang keputusan mengenai penjualan terprogram Ripple dan distribusi lainnya. Sementara itu, Ripple diperkirakan akan membuat catatan keuangan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit
di tahun 2022 hingga tahun 2023 dan kontrak pasca pengaduan yang mengatur penjualan institusi gitu teman-teman ya. Sebenarnya masih memanas juga sih ya antara SEC terhadap Ripple ya, dan notabene di sini dari beberapa parlemen US sana ya kan. Ini juga yang mereka pro dengan sektor kripto ini memberikan kecaman juga terhadap Gary Gensler nih. Udahlah kamu mundur aja dari jabatanmu, udahlah ya. Karena kalau kita skeptis juga terhadap kripto, ya kita akan ketinggalan. Saat ini kalau kita mengacu pada dunia ya, saat ini udah mempersiapkan digitalisasi gitu teman-teman ya, yang dimana rata-rata era digital akan dimulai. Kalau nggak ngikutin perkembangan zaman ya negara tersebut akan tersingkirkan gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP. Semoga membantu dan salam cuan.